sharing dengan kami, Pak, karena ini mungkin, kami dapat materi dari ketua kombel kami dengan tema yang menurut kami juga, eee, suatu hal yang menantang bagi kami, dengan Bapak yang dari Lumajang. Tadi siapa Pak Naim? Bapak Agus. Bapak Agus. Nanti kita sharing-sharing berkenaan dengan, tentang BK dalam penuntasan 5M. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya langsung saja, di sini, ada tema yang telah diusung oleh Kombel SMK Darut Taqwa tentang pengembalian ruh guru BK dalam penuntasan 5M. 5M yang di sini yang sudah ditetapkan adalah yang pertama, merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran atau bimbingan. Jadi Bapak Ibu, karena tema kami di malam hari ini adalah berkenaan dengan guru BK, mungkin nanti monggo Bapak Ibu, karena berdasarkan Bapak Menteri yang sekarang bahwa setiap guru juga seorang pembimbing. Jadi kita sama-sama belajar, barangkali nanti ada yang kami sampaikan yang kurang berkenan, mohon kami juga masukan Bapak Ibu semua. Di sini Bapak Ibu, guru BK merupakan pilar terpenting dalam membangun kualitas pendidikan. Tugas mereka tidak hanya sebatas memberikan bimbingan dan konseling, tapi juga memastikan proses pembelajaran efektif dan terarah. Melalui kegiatan di malam hari ini, dengan tema pengembalian ruh guru BK dalam penuntasan 5M, guru BK dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Jadi, di sini Kombel SMK Darut Taqwa berharap dengan adanya kegiatan di malam hari ini, kita akan tahu tugas pembimbingan kita seperti apa untuk menuntaskan 5M. Muncul Pak Naim. Benar. Pentingnya bimbingan konseling dalam pembelajaran. Di sini bimbingan konseling bukan hanya untuk siswa yang bermasalah Bapak Ibu, melainkan untuk semua siswa. Di sini terutama kami sebagai guru BK dapat membantu siswa memahami cara gaya belajar mereka, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu, dan membangun strategi belajar yang efektif melalui beberapa cara, melalui beberapa pendekatan, juga melalui beberapa indikasi untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan para siswa. Selain kami juga membantu siswa untuk mengatasi tantangan akademis, bimbingan konseling juga penting untuk membangun hubungan antar siswa, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Karena anak-anak kami di tahun ini merupakan semua kebanyakan adalah generasi Z atau Gen Z, yang mana tingkat FOMO terhadap model yang ada figur-figur baik secara digital itu sangat banyak Bapak Ibu. Jadi, mari kita sebagai guru bimbingan konseling dapat mengarahkan mereka, dapat kenali mereka potensi-potensi apa yang dimiliki oleh setiap siswa yang kita punyai. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pentingnya memahami guru BK tentang 5M. Yang pertama, ini berdasarkan kami merencanakan. Bagaimana guru BK harus memahami, merencanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang sangat efektif menyesuaikan setiap kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Karena di sini Bapak Ibu, perencanaan itu adalah sesuatu yang sangat riskan. Karena kita juga harus melihat setiap peserta didik yang kita miliki tidak mempunyai atau tidak sama kompetensi atau pemahaman. Jadi kami sebagai guru atau sebagai pembimbing, kita harus mengetahui, merencanakan terlebih dahulu, entah melakukan asesmen atau observasi untuk melihat gaya-gaya belajar anak-anak kami. Yang kedua, melaksanakan
Menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, melibatkan siswa aktif, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif merupakan bagian terpenting dalam implementasi 5M. Karena dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, mungkin kita akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sangat efektif. Yang ketiga, menilai. Penting bagi kami untuk memiliki kemampuan menilai hasil belajar siswa secara objektif, menggunakan berbagai metode, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Karena dari sini semua akan mendapatkan evaluasi dan pembinaan sesuai dengan tingkat yang sudah mereka dapat. Setelah kita menilai, kita wajib memantau sebagai guru. Pemantauan secara berkala terhadap proses pembelajaran, mengamati perkembangan siswa, dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi adalah kunci keberhasilan dari 5M. Dari memantau kegiatan anak-anak setelah kita menilai, melaksanakan, dan merencanakan, kita dapat melihat perkembangan anak-anak peserta didik kami. Yang selanjutnya yakni meningkatkan. Setelah melakukan evaluasi, kami sebagai guru BK perlu melakukan upaya peningkatan proses pembelajaran dan bimbingan, mengadaptasi strategi baru, dan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Karena tidak semua perencanaan kita akan berhasil dengan baik. Maka kita perlu meningkatkan strategi-strategi untuk supaya siswa-siswi kami dapat memahami dengan baik. Di sini, peran guru BK dalam merencanakan pembelajaran atau bimbingan. Yang perlu kita lakukan yang pertama mungkin kita menggunakan analisis kebutuhan. Guru BK berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa, baik akademik, personal, maupun sosial melalui observasi, wawancara, dan tes. Jadi Bapak Ibu, baik sebagai guru BK maupun non-BK, Bapak Ibu bisa melakukan analisis kebutuhan pembelajaran siswa. Supaya nanti dalam pembelajaran Bapak Ibu dapat bisa mengikuti gaya belajar anak-anak, supaya anak-anak dapat menerima pembelajaran yang kita berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah melakukan analisa kebutuhan, kita merumuskan tujuan. Menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, realistik, relevan, dan berjangka waktu sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada dasarnya semua ini bertujuan kepada seluruh siswa atau kebutuhan belajar anak-anak. Dan yang selanjutnya kita menggunakan memilih metode. Dengan memilih metode pembelajaran atau bimbingan yang tepat, menarik sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya metode ini, kita bisa membuat pembelajaran baik berupa pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, baik secara game maupun dengan kegiatan media-media yang berada di lingkungan atau di digitalisasi yang sekarang sudah tercipta dengan baik. Selanjutnya, kita bisa mengembangkan materi. Memilih mengembangkan materi pembelajaran yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Di sini Bapak Ibu, kita dapat mengembangkan pembelajaran kita berdasarkan era sekarang, era digital. Karena anak-anak yang sekarang adalah anak-anak yang semua tertarik pada digitalisasi. Baik ada kuisis atau ada pembelajaran-pembelajaran yang lain yang bisa diaplikasikan untuk merangsang minat mereka terhadap materi yang akan kita sampaikan. Implementasi 5M pada pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan. Yang pertama, merencanakan. Memastikan bahwa rencana pembelajaran bimbingan yang dibuat telah diimplementasikan sesuai dengan tahapan dan strategi yang telah direncanakan. Jadi, kita sebagai Bapak Ibu pembimbing, kita wajib memastikan bahwa setiap rencana yang kita lakukan telah diimplementasikan sesuai dengan rencana yang kita lakukan. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran atau bimbingan yang telah kami pilih
melibatkan siswa aktif, dan menciptakan suasana yang kondusif. Dari sini kenapa Bapak Ibu kita harus berkolaborasi dengan siswa. Karena kami yakin anak-anak sekarang adalah anak-anak hebat yang nantinya akan menerima Golden Country di 2045. Jadi kita sebagai pembimbing harus siap mengarahkan sampai mana mereka berkembang, kenali bakat mereka di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, menilai, melakukan penilaian pada setiap siswa-siswi sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang selanjutnya memantau. Dengan adanya pemantauan ini Bapak Ibu kita dapat melihat tumbuh kembang setiap peserta didik. Dan yang terakhir yakni tentang meningkatkan bahwa Bapak Ibu perlu meningkatkan setiap pembelajaran atau setiap bimbingan terhadap seluruh siswa. Karena siswa-siswi kami perlu bimbingan dan perlu arahan untuk meraih apa yang mereka inginkan. Di sini ada beberapa tantangan terutama bagi guru BK dalam menilai pembelajaran bimbingan. Yang pertama, objektivitas, memastikan penilaian dilakukan secara objektif, tanpa bias atau tanpa memilih atau mohon maaf karena di sini banyak kita menyamakan. Jadi semua peserta didik di mata kami sebagai guru itu sama. Jadi kita harus objektivitas. Yang kedua adalah reliabilitas, menjamin penilaian konsisten dan dapat diandalkan sehingga hasilnya diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setiap apa penilaian kita harus berdasarkan observasi, berdasarkan hasil survei, wawancara, dan segalanya. Dan validitasnya di sini dibutuhkan, Bapak Ibu. Memastikan penilaian yang mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran atau bimbingan yang telah ditetapkan. Dan setelah adanya validitas, kita wajib mengkomunikasikan, memberikan umpan balik yang jelas, mudah dipahami, secara membangun komunikasi yang positif dengan siswa. Jadi dengan adanya kegiatan komunikasi ini, kita dapat menemukan apa yang telah mereka inginkan di masa-masa yang akan mendatang dalam penuntasan 5M tadi, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa strategi. Strategi kami dalam pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran. Yang pertama adalah daftar periksa, membuat daftar periksa yang terstruktur untuk memantau kemajuan siswa-siswi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Karena saya yakin Bapak Ibu semua yang menjadi tenaga pendidik di Indonesia, anak-anak kita adalah pada dasarnya mereka adalah anak-anak yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu perlu menekankan karena setiap anak yang berbuat yang tidak baik itu mungkin butuh perhatian yang khusus terhadap kita. Jadi kita sebagai guru pembimbing wajib melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan-pendekatan terhadap mereka melalui berbagai kegiatan. Yang kedua yakni penjadwalan. Menjadwalkan setiap rutin dengan siswa untuk memantau perkembangan mereka dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Di sini sangat diperlukan Bapak Ibu, dukungan bukan hanya dari guru BK, melainkan dukungan dari seluruh stakeholder di dunia pendidikan. Baik itu adalah dukungan dari lingkungan maupun dukungan dari keluarga dan dari dukungan semua pihak yang berhubungan dengan pendidikan. Yang selanjutnya yakni tentang umpan balik. Kita memberikan umpan balik secara berkala terhadap siswa, hanya bertujuan untuk mengarahkan dan memotivasi mereka supaya mereka dapat lagi-lagi menemukan kenali apa yang telah mereka lakukan. Dan yang keempat, analisis data. Mengumpulkan dan menganalisis data tentang perkembangan siswa, mengidentifikasi tren, dan mengambil tindakan yang tepat. Jadi di sini sangat dibutuhkan Bapak Ibu untuk
perkembangan kegiatan-kegiatan kita yang akan datang. Di sini kami mempunyai beberapa analisis kebutuhan siswa untuk memperbaiki pembelajaran untuk kegiatan berikutnya. Yang pertama yakni tentang identifikasi masalah. Di sini kami dapat mengidentifikasi kekurangan yang dihadapi siswa berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan. Dari identifikasi ini kami berharap kegiatan-kegiatan kami tentang 5M, penuntasan 5M dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, analisis faktor penyebab. Dengan adanya analisis faktor penyebab ini, kami dapat mengetahui faktor-faktor yang dihadapi oleh siswa, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, merumuskan solusi. Dari merumuskan solusi ini, Bapak Ibu, kita dapat bisa saling merumuskan solusi yang tepat, efektif mengatasi masalah yang hadapi siswa berdasarkan analisis yang dilakukan. Merumuskan solusi ini, Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena kadang keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh siswa. Yang keempat yakni implementasi solusi. Menerapkan solusi yang telah dirumuskan baik melalui perubahan strategi pembelajaran, metode bimbingan, atau pendekatan lainnya. Yang terakhir yakni evaluasi. Mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan, mengukur dampaknya terhadap perkembangan siswa, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi Bapak Ibu, setiap analisis kebutuhan kita perlu dilakukan evaluasi supaya nantinya kita tahu di mana letak analisis kita yang tidak tepat terhadap setiap siswa. Karena banyak sekarang analisis yang dilakukan hanya bias terhadap siswa-siswi tertentu. Jadi kami mohon semua Bapak Ibu saatnya kita melihat bahwa siswa-siswi kami adalah siswa-siswi yang baik. Ketika ada yang tidak baik, mereka memerlukan perhatian yang khusus terhadap kita. Pengembangan kompetensi guru BK dalam penguasaan 5M. Di sini Bapak Ibu yang perlu kami kembangkan, kami perlu melakukan pelatihan, seminar, studi literatur, dan mentoring. Karena di sini kami sebagai guru BK perlu pengetahuan dalam penguasaan 5M tersebut. Jadi kalau kami perlu melakukan pelatihan, seminar, studi literatur, mentoring untuk pengetahuan-pengetahuan kami dalam kenali atau mendampingi siswa-siswi kami. Optimalisasi kerjasama guru BK dengan pihak terkait. Yang pertama adalah guru. Membangun komunikasi yang efektif dengan guru mata pelajaran untuk memahami karakteristik siswa dan kebutuhan pembelajaran mereka. Yang kedua, orang tua. Kami berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk membangun komunikasi yang terbuka dan membangun rencana dukungan bersama. Yang ketiga yakni staf. Bekerja sama dengan staf sekolah lainnya seperti konselor, psikolog, dan tenaga medis untuk memberikan layanan terpadu kepada siswa. Dan yang keempat yakni komunitas. Membangun kemitraan dengan komunitas dan lembaga terkait untuk menyediakan sumber daya dan dukungan bagi siswa. Jadi Bapak Ibu, dalam optimalisasi kerjasama guru BK dengan pihak terkait itu sangat penting. Sangat penting. Karena BK tanpa Bapak Ibu guru, tanpa orang tua, tanpa staf komunitas atau stakeholder yang berhubungan dengan pendidikan, kami tidak bisa berjalan seperti apa-apa. Ini refleksi dari kami Bapak Ibu di malam hari ini. Penerapan 5M oleh guru BK memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan. Dengan memahami dan mengimplementasikan 5M secara efektif, guru BK dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan membantu siswa meraih potensi terbaiknya. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan 5M, perlu dilakukan upaya pengembangan kompetensi kami sebagai guru BK.
secara berkelanjutan setara optimalisasi kerja dengan pihak kerjasama dengan pihak terkait, dan kami berkolaborasi dan komitmen yang kuat. Guru BK dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam memajukan dunia pendidikan. Sebelum kami tutup, karena ini sudah slide terakhir kami, karena di sini mungkin ada guru BK juga, Bapak Naim, ada Pak Sofyan, ya, ada Pak Sofwan, bisa berbagi Sofyan Hadi. tentang penerapan 5M, penuntasan 5M. Karena penuntasan 5M menurut yang ada di judul kami atau di kegiatan webinar malam hari ini merupakan sinkron dari kegiatan Bapak Menteri yang salah satunya adalah ada seperti deep learning dan banyak hal yang lainnya. Mungkin itu dari kami Pak Naim, monggo kita diskusi karena juga ada berbagai guru BK yang sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman karena salah satunya adalah Pak Sofwan, beliau adalah senior kami di kabupaten. Terima Oke, kasih. terima kasih Bapak Lukman atas materi yang disampaikan, sangat luar biasa Bapak Ibu. Kami sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, ini kami sudah merengreng mengkotak-kotakkan materi yang sudah dijelaskan sama Pak Lukman. Sekarang waktunya untuk refleksi atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang kebetulan Bapak Ibu guru juga mendapatkan amanah sebagai guru BK. Mungkin Bapak Lukman, Bapak Sofyan Hadi, ini Bapak ya, mau berbagi Pak Nggih. Kita akan coba hubungi. Assalamualaikum, Bapak Sofyan Hadi. Halo, Mungkin di sini Assalamualaikum juga ada Bapak Pak Sofyan Agus Hadi. dari Lumajang. Karena Bapak kita Agus, berbeda kabupaten, mungkin bisa berbagi Pak Agus dengan kami tentang penuntasan 5M di sekolah Bapak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk penuntasan 5M yang mungkin sudah dikerjakan di tempat saya di SMK Pasirian. Untuk dari awal analisis kebutuhan peserta didik, kita sudah menjalankan, jadi ada angket dan lain sebagainya, apa yang dibutuhkan. Kemudian analisis kemarin apa itu tentang gaya belajar, ya, karena ini juga banyak dibutuhkan oleh guru-guru mapel yang lain. Gitu. Apalagi hubungannya dengan berdiferensiasi yang kemarin ya, itu kita sudah laksanakan dan sudah berjalan. Yang terbaru kemarin sebenarnya seharusnya sudah lama nih. Jadi titipan dari Bapak Menteri tentang BMW itu ya, bekerja melanjutkan atau wirausaha itu yang kita sudah lakukan analisis, dan untuk saya pribadi di kelas yang saya pegang ini sudah mulai saya arahkan ke sana gitu. Jadi ada untuk yang kepekerjaan, yang melanjutkan dan wirausaha kita sudah pisahkan masing-masing, ada kelompoknya dan pembimbingannya sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing, seperti itu. Begitu, Pak. silakan Bapak Lukman. Oke, terima kasih Pak Agus. Memang kita sebagai guru BK Pak Agus ya, memang banyak PR yang perlu dikerjakan kami. Selain kami sebagai seorang guru BK atau konselor, kita juga harus melihat potensi-potensi siswa yang terutama untuk menemukan kembangkan siswa terhadap komunitas SMK yang kita harus BMW Pak Naim. Jadi siswa-siswi kami, kita melakukan beberapa analisa, terutama analisa kebutuhan bahwa siswa-siswi kami ketika mereka melakukan BMW, apa yang perlu mereka lakukan. Karena banyak lulusan yang ada di SMK Darut Taqwa ini, mereka ketika BMW atau melanjutkan, salah satunya adalah melanjutkan untuk studi kuliah. Mereka lebih memilih circle teman daripada kompetensi. Itu bukti nyata yang ada di lapangan, yang pernah kita lakukan. Karena, dengan adanya, pendampingan yang sangat tepat terhadap siswa-siswi kami yang melakukan BMW,
minimal mereka mengetahui potensi apa yang akan mereka geluti di masa yang akan mendatang. Jadi ketepatan dalam memilih untuk melanjutkan kuliah itu sudah sangat bagus. Maka dari itu, memang banyak yang harus dilakukan. Bahkan ini mungkin karena sekarang Bapak Menteri sudah menginginkan bukan guru BK yang menjadi pembimbing, melainkan seluruh guru harus bisa menjadi pembimbing. Pembimbing dalam karir mereka, khususnya kami di pendidikan vokasi. Seperti itu Pak Naim. Monggo bisa berbagi baik dari guru yang lain, tidak harus guru BK Bapak Ibu, karena saya yakin pengalaman-pengalaman jenengan adalah pengalaman yang lebih bagus. Kalau, mohon maaf Pak Lukman, coba masuk. Kita sifatnya itu kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya itu memang untuk di era sekarang, guru BK itu adalah sebuah topiknya, yang diangkat oleh Bapak Menteri. Jadi siap-siap Bapak Ibu guru yang kebetulan menjadi guru BK, nanti akan diundang lebih sibuk mungkin jadi narasumber mungkin, deep learning tersebut pendalaman. Pendalaman kalau nggak ada pendekatan, itu suatu hal yang kurang efisien. Jadi dalam 5M ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Lukman, merencanakan, melaksanakan, menilai, memantau, dan meningkatkan, ini semuanya deep learning, yaitu pendekatan semuanya. Sedangkan yang mendekati ke siswa selama ini yang kita ketahui ketika ada permasalahan siswa, baik itu asmara siswa atau tentang emosional kenakalan siswa, remaja dan sebagainya, kita lebih condongkan ke guru BK. Kenapa guru BK itu selalu disalahkan seperti itu? Loh, gimana BK-nya? Gimana BK-nya? Sudah ke BK belum? Padahal siswa tersebut itu enggak selalu nyaman ke BK. Ada salah satu anak mungkin lebih nyaman kepada wali kelas. Ada salah satu anak mungkin lebih nyaman sampai ke, bukan guru dan juga hanya staf, bukan guru, bukan pendidik, malah seperti kayak yang menjaga gerbang mungkin, siswa itu lebih nyaman. Jadi kita kita stop. Siswa-siswi yang mengalami hal demikian, jangan sampai itu ke jalur yang menurut kita itu nggak sesuai. Seperti siswa masalah galau, curhatnya itu ke guru itu kalau nggak dekat itu akan malu. Sehingga siswa-siswi yang mengalami, eee, apa itu namanya, kayak galau atau masalah asmara, itu malah ke teman. Teman bisa menjerumuskan ke hal-hal yang mungkin kurang baik. Seperti dan yang sudah kita ketahui pacaran di masa dini, kenakalan, banyaklah kasus-kasus yang kita nggak bisa sebutkan. Jadi kami harap dengan adanya pengembalian ruh ini, guru BK mengimbaskan pengetahuan gimana pendekatannya siswa, gimana responnya siswa ketika mendapatkan, eee, apa itu namanya, siswa mengalami seperti ini, itu bisa mengarahkan, bisa menampung. Kalau nggak bisa menampung, kita arahkan. Kalau nggak nyaman ke guru BK, bisa memilih ke guru-guru yang lain. Karena sudah disebutkan tadi, prioritas Bapak Menteri kita saat ini merumuskan bahwa guru BK itu bukan satu-satunya di dalam sekolah, tapi semua guru harus menjadi guru BK dalam artian pendekatan, membimbing, merencanakan, menilai, memantau, dan meningkatkan kompetensi siswa. Kebetulan kita berada di lingkungan satuan pendidikan di SMK, jadi kita berbagai macam kita perlu yang ada komitmen antara guru, orang tua, staf, dan komunitas. Kita harus bekerja sama dengan meningkatkan, mengatasi kegalauan siswa, biar siswa itu tidak curhat kemana-mana. Seperti itu Pak Lukman. Mungkin dari Bapak yang tadi Pak Sofyan Hadi, mungkin Bapak Muhammad Ridwan, mungkin kita buka sesi kolaborasi dulu selain Bapak Agus. Terima kasih Bapak Agus atas kolaborasinya dari SMK Panjenengan. Semoga
Semua ini mendapatkan pencerahan atau sebuah refleksi dari Bapak Agus. Saya lepaskan sematnya. Oke, dari Bapak siapa silakan Bapak Lukman. Mungkin di sini karena kita berbagi juga Pak Naim, di situ ada Bapak Ahmad Mahbubillah. Monggo Pak Obi bisa berbagi dengan kami. Kebetulan Pak Obi ini Persilakan juga dulu Pak ya. merupakan guru BK juga, karena kami perlu sharing-sharing. Monggo Pak Obi. Ini kuawas ngasih jempol Pak Obi. Saya yakin Pak Obi mendengarkan. Nggih Pak Lukman, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak Lukman, karena habis pulang tahlilan tadi tahlilan sambil menyimak. Sebentar Bapak Obi, belum saya record, bentar. Oke, silakan Bapak Obi. Nggih, terima kasih untuk Pak Lukman dan Pak Naim. Gak bisa on Sebelumnya cam Bapak ya? Mohon maaf, gak bisa on cam ya? masih ini Pak Naim baru datang tahlilan soalnya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. On cam aja, biar kita enak, karena kita sudah sematkan. Oh nggih, Nah, gitu kan enak dipandang Bapak. Oke, silakan Bapak. nggih, sesuai dengan yang tadi saya simak, sebenarnya Bapak Ibu Dewan Guru, secara global sudah lebih paham dan lebih tahulah. Kalau saya, yang perlu saya bicarakan, apa yang perlu saya sharing sebenarnya sudah dibahas tadi semuanya dan sudah kompleks. Memang permasalahannya, yang Pak Naim juga katakan memang, eee, ya seperti itu anak-anak pada umumnya, apalagi, di usia yang usia SLT, SLA ini kan mereka masih labil, awalnya A jadi B, yang B nanti bisa berubah lagi jadi C. Ya memang benar harus ada pengarahan dari semua lini ya. Jadi bukan hanya guru BK tapi semua, warga sekolah atau, bapak ibu dewan guru itu menjadi guru BK di situ. Ya ibaratnya seperti itu. Ya mungkin itu saja Pak Naim, yang bisa saya tambahkan, karena tadi, ya sudah mengena semua apa yang ada di unek-unek saya juga sudah keluar semua tadi, dari Pak Agus juga tadi masukannya Se juga sangat seben bagus nggih, sekali. sebenarnya gini Pak Obi, Bapak Lukman nggih mohon maaf, kita itu hampir kebingungan antara prinsip dari 5M dari Bapak Menteri yang diprioritaskan untuk saat ini, sama prinsip dari guru BK yang sudah mempunyai sebelumnya. Kita itu mengarahnya itu kadang kebingungan. Apakah yang dimaksud deep learning atau 5M, merencanakan, melaksanakan, menilai, memantau, meningkatkan, itu sama dengan 7M kalau nggak salah di BK Pak G. Mungkin Bapak Lukman bisa menjelaskan perbedaannya gimana, ke arahnya Ini mana? Pak Naim, izinkan saya untuk share screen kembali. Saya nyoba share screen. Ini Bapak Naim, ya. Kalau dari Bapak Menteri, 5M-nya adalah pembelajaran yang mindful atau pembelajaran yang kuncinya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di sini guru BK berperan penting dalam membangun kesadaran dan fokus proses belajar siswa. Ya, hampir sama Pak Naim. Salah satunya dan yang kedua adalah meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning. Dan yang selanjutnya adalah deep learning, pembelajaran yang sangat mendalam. Dari 5M dari Pak Menteri ini, Pak Naim, salah satunya mungkin berkesinambungan dengan apa tugas guru BK. Karena di sini sudah dijelaskan pembelajaran yang meningkatkan kualitas pendidikan
atau pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, kalau, ini mungkin pendapat kami bisa Bapak Ibu untuk berbagi yang lain, karena kalau dari penekanan Bapak Menteri untuk, 5M-nya itu semua siswa-siswi akan merasa nyaman berada di lingkungan pendidikan kami. Karena dari sini Pak Menteri akan menekankan dari mulai, pendidikan yang deep learning, yang mendalam, dan yang lainnya. Itu semua ada Bapak Ibu. Jadi, mungkin dari Pak Menteri untuk menekankan bahwa, pendidikan yang ada di, baik kami di vokasi itu supaya siswa lebih senang, lebih yakin bahwa sekolah adalah rumah kedua mereka. Jadi harapan kami yaitu tadi Bapak Ibu, harapan kami nanti, seluruh siswa-siswi dapat mengimplementasikan atau dapat ya kata Pak Naim tadi, supaya dapat menganggap bahwa sekolah ini adalah rumah mereka kedua. Ketika mereka ada apa-apa, mereka akan cerita pada rumahnya, kembali pada rumahnya. Bukan mengimplementasikan pada sesuatu yang tidak baik di luar sana. Mungkin seperti itu Pak Naim. Mungkin bisa ditambahi oleh Pak Nasikin itu sudah hadir Pak Naim. Oke, terima kasih Pak Lukman. Jadi penjelasan untuk 5M yang dari program prioritas Bapak Menteri di saat ini sama dengan hampir sama saling bersinambungan antara 5M. Mohon maaf izin Pak Lukman, apakah cuma 5M? Apa kalau saya dengar itu ada 7 sampai berapa itu kalau yang di BK? Kalau yang mungkin yang BK tergantung Pak Naim karena setiap, kebutuhan peserta didik kita berbeda-beda. Jadi tugas, seorang guru BK ketika awal pembelajaran kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu, asesmen kebutuhan siswa, nanti kita pemetaan dan yang lainnya hingga nanti muncul, program semester atau kalau di BK sering RPL Pak Naim atau rencana layanan kami. Berarti Jadi menyesuaikan Bapak nggih? ya menyesuaikan kebutuhan Apakah Pak Naim. setiap tingkat apa, Iya, gimana? kita punya setiap tingkat Pak Naim karena, eee, saya yakin seluruh sekolah baik di Indonesia tidak akan sama dengan di sekolah-sekolah lain dalam penentuan layanan, karena kebutuhan setiap individu itu berbeda. Jadi, untuk penuntasan 5M ini kami mungkin berfokus ya pada setiap kebutuhan siswa tersebut, karena kita tidak mungkin memberikan layanan yang tidak dibutuhkan oleh peserta didik. Ya, bahasa kasarannya muspro, supaya kita tidak, menghambat waktu dan kita bisa meminimalisir untuk masa depan yang mereka butuhkan. Karena kalau kita lihat Pak Naim juga nanti teman-teman juga ada PKL selama 6 bulan dan yang lain, seperti itu. Terima kasih Pak Naim. Oke, terima kasih Bapak Lukman. Mungkin ada penambahan dari Bapak Nasikin tadi mau menyampaikan berapa kita nggak ngomongi kasus Bapak nggih, tapi kita ngomongin itu keanekaragaman siswa. Kita nggak ngomongin kenakalan tidak, kita ini loh variasi siswa yang kita tangan selama ini. Mungkin Bapak Nasikin bisa berbagi. Silakan Bapak. Nggih, terima kasih Bapak Naim. Cuman menambahkan yang sementara ini saya amati, guru BK ini yang selama ini bagi saya sangat membantu, bukan di, ruang lingkup sekolah. Yang saya amati ini sampai lulus itu loyalitasnya yang di BK khususnya di SMK Darut Taqwa itu sangat-sangat membantu. Terutama yang kita mulai tracker study, jumlah berapa yang nantinya anak-anak itu mau melamar kerja, itu sangat-sangat membantu, itu bisa diarahkan. Ini rencana yang akan datang ini, soalnya saya butuh pengarahan dari guru BK sebelum anak-anak ini waktu interview, itu ada pengarahan. Kemarin itu alhamdulillah SMK Darut Taqwa hampir 90% yang saya lihat di tracker study, itu saya berterima kasih dengan guru-guru BK bisa mengarahkan waktu interview itu, sementara ini saya lihat itu antusias. Jadi nggak sampai
alumni-alumni yang dari SMK Darut Taqwa itu nggak sampai terserap. Jadi bisa ngarahkan anak-anak yang kerja, wirausaha, terus melanjutkan kuliah, itu sesuai harapan kami yang ada di SMK Darut Taqwa. Jadi, saya salut di guru BK yang tanpa pamrih, nama-nama orang-orang itu tak kasih di pamflet, terutama ya guru BK, beliaunya tanpa menolak. Jadi biarpun selalu standby anak-anak sore untuk mengantarkan lamaran kerja, guru-guru BK sangat antusias. Jadi sampai jam berapapun sore anak-anak itu ngantar tetap melayani. Itu nggak sampai di pelayanan di siswa, di alumni juga sementara ini saya sangat-sangat terbantu. Mungkin itu dari mohon izin masukan ya dari Pak saya. Nasikin, mohon izin. Dalam. Apakah itu sesuai dengan sesuai dengan jawabnis sebenarnya itu di luar Bapak nggih, dari guru BK? Di luar. Loyalitasnya tanpa batas kalau di yang sementara ini yang di SMK Darut Taqwa tanpa ada ngeluh. Jadi pelayanan siswa itu kalau memang saya nggak ada di sekolah, BK bisa mewakili. Jadi sementara ini kalau memang ada permasalahan mulai PKL, terus alumni itu alhamdulillah sementara ini bisa terbantu untuk yang di SMK Darut Taqwa. Tapi itu aja Pak Naim. Tapi ruh dari guru BK-nya tetap ada Bapak nggih? Ya Pak Naim, mungkin sedikit menambahi dari Pak Nasikin tadi Pak Naim. Kebetulan kami, saya juga termasuk anggotanya Bapak Nasikin di BKK. Jadi bukan kami melupakan tanggung jawab kami sebagai guru BK, melainkan karena sebagai bentuk mengemban tugas, karena di BKK itu harus ada kolaborasi antar guru BK dengan guru mata pelajaran yang berada di struktur BKK supaya dapat penyerapan BMW-nya lebih tepat. Jadi tadi Bapak Nasikin terlalu itu karena kami bentuk karena beliau ketua BKK kami, karena beliau sudah mengagendakan seluruh kegiatan yang sudah di-cover. Jadi kami sebagai anggota di BK, kami siap nggak siap harus bisa melayani dengan baik. Oke. Menambahkan Pak Luk, mohon maaf Pak Naim, memang dari Disnaker itu harus ada pendampingan di struktural dari guru BK masuk di BKK, Bursa Kerja Khusus, harus ada yang dimasukkan di struktural dan memang dari Disnaker harus ada pendampingan dari guru BK. Nggih, itu aja Pak Naim. Oke, terima kasih ya Pak Nasikin. Ini ada lagi yang mau bicara dari Ibu Azah mungkin. Silakan Ibu Azah, diperkenalkan dulu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Naim. Perkenalkan saya Bu Azah, saya guru normatif ya. Tadi Bapak narasumber itu kan menyampaikan bahwa harus ada kolaborasi antara BK dan guru mapel ya, intinya guru mapel lah. Pak, mungkin bisa diberikan contoh kolaborasinya seperti apa, begitu Bapak. Maaf Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Azah. Pak Naim mungkin langsung saya jawab Pak Naim ya. Nggih, monggo Bapak. Bahkan Bapak Ibu yang paling terpenting dari kami adalah kolaborasi. Yang kami maksudkan kolaborasi adalah seperti ini Bapak Ibu. Sering kami dapat laporan entah dari guru normatif atau apa tentang anak-anak. Ketika kami melakukan asesmen dan melalui penanganan, kami juga berharap kolaborasi atau dukungan baik support system dari Bapak Ibu guru untuk perubahan anak-anak. Seperti itu. Jadi kolaborasinya banyak Bapak Ibu. Kalau dengan guru, kami bukan hanya melakukan pembimbingan, tapi dari guru adalah kunci nanti keberhasilan bimbingan kami Bapak Ibu. Karena mungkin anak-anak kalau di jam BK Bapak Ibu, karena saya yakin ini Bapak Ibu guru BK yang ada di sini juga banyak,
terutama nanti juga bisa ditambah ada Pak Agus yang resign untuk menambahkan kolaborasi apa saja karena kunci dari kegiatan kami yakni kolaborasi. Kolaborasinya itu sangat banyak, baik penanganan anak-anak, dukungan sistem terhadap anak-anak. Mungkin akan ditambah Pak Agus, Bu, karena beliau juga guru BK. Kita diskusi saja. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Lukman. Jadi begini buat saya, untuk kolaborasinya, eee, siswa itu kan juga terkadang mengalami kesulitan ketika, di dalam mata pelajaran ya. Jadi yang pertama tadi kan sudah saya sampaikan, di awal itu BK kan, melakukan asesmen. Jadi siswa ini masuk ke dalam tipe belajar yang mana gitu. Itu mungkin, bisa jadi siswa itu mengalami kesulitan di situ. Karena guru mapel juga tidak memahami kebutuhan si siswa ini di mana ya. Itu yang pertama. Kemudian nanti, ketika di proses yang berikutnya pun juga banyak yang harus kita kolaborasikan. Permasalahan siswa itu tidak hanya sekedar pelajaran, nih. Mungkin juga di rumahnya mengalami permasalahan atau mungkin tadi disampaikan Pak Lukman tentang percintaan ya, itu kan juga mengganggu gitu loh kepada siswa. Jadi itu yang kolaborasinya, banyak sebenarnya tidak hanya pada satu bidang gitu. Itu tambahan dari saya Pak Lukman, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin itu Bu Aza ya, baik, kolaborasi kami juga bukan tentang ya sama bukan tentang pembelajaran, melainkan, banyak hal baik perilaku karena Bapak Ibu, saya yakin ketika anak-anak sekarang adalah anak-anak yang hebat di dunia teknologi. Mungkin kita akan lebih mengajarkan mereka tentang bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan bermanfaat, dengan baik, sesuai dengan etika, ya seperti itu. Jadi sangat terpenting bagi kami guru BK, bukan hanya dengan Bapak Ibu saja, dengan semua stakeholder yang bergelut di dunia pendidikan kami perlu kolaborasi. Selain dari guru ketika ada permasalahan apapun, baik percintaan, pembelajaran, atau apapun, kadang sering Bapak Ibu, yang sering diabaikan adalah ketika anak-anak, kadang anak-anak dalam, intelijensi itu berbeda-beda. Banyak anak slow learner atau lamban belajar. Itu pun yang harus menjadi perhatian. Lah kami sebagai guru BK yang mengetahui tentang anak-anak slow learner, dengan harapan nanti ada pembelajaran-pembelajaran yang lain dari Bapak Ibu yang untuk mengangkat mereka supaya mereka ekspor kembali. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Aza, bisa berbagi monggo. Monggo Bu Aza. Iya. Sinyalnya hilang kayaknya. Sangat membantu tentang pengetahuan bagus ya. Terima kasih Bapak Agus, Bapak Lukman ya. Jadi Bu Aza sinyalnya. apakah seperti ini misal ya? Kok bentuk konkretnya kolaborasi seperti ini. Misal gini, saya kan mengajar normatif ya. Jadi saya sebaiknya mungkin ya kalau ini bentuk kolaborasinya saya sebaiknya itu memberikan laporan ke Bapak BK ya, laporan ke BK bahwa ini adalah siswa yang lambat belajar dan ini siswa yang kurang bisa fokus dalam belajar. Mungkin apakah seperti itu ya? Mungkin Bu Aza Kolaborasi bentuk konkretnya seperti itu. Nanti ada Bu Aza karena Sudah, terima kasih. Berdiferensiasi Bu Aza, lebih tepatnya nanti seperti ini Bu Aza. Ketika ada siswa yang lambat belajar, biasanya kami di BK kami melakukan pemetaan atau kami melakukan asesmen dan di situ ada beberapa asesmen yang menghasilkan salah satunya adalah tentang anak-anak ya. Lah kami nanti bisa menyampaikan kepada guru supaya guru bisa melakukan diferensiasi atau lebih karena pembelajaran seharusnya Bu berpihak pada siswa, kebutuhan siswa, bukan bagaimana cara guru mengajar. Kalau cara guru mengajar semua pasti sama,
tapi cara guru mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu yang harus dilakukan, Bapak Ibu. Jadi, kolaborasi kami mungkin nanti ada beberapa data kayak siswa slow learner akan kami sampaikan kepada guru normatif dan jenengan bisa melakukan diferensiasi entah RPP-nya atau tentang apa pencapaian setiap siswa karena setiap siswa yang menurut kategori yang cerdas dengan slow learner itu harus standarnya harus dibedakan, Bu, nggak bisa disamakan. Lah itu mungkin salah satu nanti yang akan bisa memberikan dukungan sosial kepada siswa tersebut untuk terus belajar. Karena saya yakin siswa slow learner itu mereka pada dasarnya bukan lamban belajar, tapi ada beberapa faktor yang harus kita cari. Seperti itu mungkin Mas. Terima kasih, Pak. Mungkin ada kurang satu lagi ya, maaf ya waktunya. Oke. Mungkin ada target karakter siswa seperti apa yang sekiranya sangat urgent harus ditangani oleh BK? Gini Bapak Ibu, karena apalagi sekarang kalau kita melihat aturan dari Pak Menteri, bahwa semua Bapak Ibu tenaga pendidik adalah seorang pembimbing. Jadi kita tidak punya target apapun, tapi kita mempunyai struktur yang harus kita selesaikan, menjadi seorang pembimbing. Ya, jadi khususnya, bahkan mungkin yang lebih tepat tadi pertanyaannya mungkin bukan target siswa yang seperti apa yang harus dikasihkan BK, Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu itu merasa atau beliau sudah, perlu dikomunikasikan dengan BK, monggo. Kalau tidak ya kami yakin bahwa Bapak Ibu sudah lama di dunia pendidikan, jadi jenengan pasti paham dengan kenakalan-kenakalan anak-anak yang sekarang. Jadi, metode atau cara jenengan untuk berkolaborasi dengan kami siap kapanpun berkolaborasi dengan Bapak Ibu tenaga pendidik, untuk berkolaborasi dengan BK supaya apa nantinya jadi kita nggak akan ada batasan Bapak Ibu untuk permasalahan yang seperti apa yang harus diserahkan kepada BK karena saya yakin anak-anak semua pada dasarnya adalah mereka baik. Tinggal kita mencari penyebabnya mereka seperti apa. Jadi kami tekankan jadi nggak ada permasalahan atau faktor apa yang harus diserahkan ke BK. Pada dasarnya monggo kita berkolaborasi hanya untuk siswa. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bapak Lukman. Nggih, monggo silakan Pak Naim. Oke, Bapak Lukman, Bapak Ibu sekalian, kita sudah 1 jam lebih kita bersama di acara webinar seri yang ke-7 yang diadakan di SMK Dartakwa dengan tema pengembalian ruh guru BK untuk menuntaskan 5M. Mungkin sebelum kami tutup, saya akan menyampaikan catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Lukman. Yang pertama adalah yang saya tangkap, terima kasih Bapak Agus Wahyuwanto, Bapak Ahmad Mahbubila, Bapak Nasihin, dan Ibu Aza atas berbaginya. Untuk catatannya adalah 5M merencanakan, melaksanakan, menilai, dan memantau mekanismenya. Itu memang seharusnya kita sudah emban sejak dahulu. Terus untuk kolaborasinya, guru BK itu perlu berkolaborasi antara beberapa elemen daripada sekolahan. Yang pertama yaitu guru ini harus transparan ketika ada permasalahan. Orang tua juga demikian. Orang tua harus mengetahui apa yang dipelajari oleh siswa dan apa yang orang tua terima atau laporan dari siswa. Dan yang ketiga staf, dan yang terakhir adalah staf. Guru BK adalah keseluruhan dari guru yang ada di sekolahan. Terus kesinambungan antara 5M prioritas Bapak Menteri dan 5M
yang diampuh oleh guru BK itu berkesinambungan. Sebelum kita tutup, silakan ada yang sampaikan dulu. Berhubung ini Bapak Waka belum bisa bergabung, mohon maaf untuk keynote-nya sementara kita wakilkan dulu. Kita wakili oleh Bapak Yusuf Alauddin sebagai termasuk Waka dalam hal sarana. Silakan disampaikan dan ditutup, Bapak. Silakan Bapak Yusuf, Bapak Yakub untuk menyampaikan sebagai keynote-nya, Bapak.